Halo guys, kembali lagi bersama keluarga Kasur. Perjalanan kali ini kita akan ke salah satu kota yang berada di Jawa Tengah. Ayo apa yuk? Daerah ini sering juga disebut sebagai negeri di atas awan. Tepat sekali, kita akan menuju ke Dieng Wonosobo. Dengan menempuh perjalanan sekitar 6 jam dari Jakarta, karena kita belum pernah ke Dieng, jadi kita mengikuti Google Maps dan ini diarahin ke luar tol Weleri atau Batang ya. Semoga nggak salah ucap gerbang tol ya, Weleri atau Wuleri. Kita juga nggak tahu ini. Tarif tol dari Jakarta sekitar 314.000 keluar di tol Weleri. Jadi bisa dipersediakan saldo yang cukup ya teman-teman. Dan ini karena kita mengikuti jalan dari Google Maps, kita diarahkan lewat jalan-jalan yang cukup sempit dan curam ya. Di sini ternyata setelah kita lihat itu berada di daerah wisata Tambi dan ini jalannya memang cukup ekstrim, melewati kebun-kebun teh dan perkebunan warga. By the way, itu bukan asap ya teman-teman, tapi ini tuh kabut yang memang sudah menyelimuti kita di sore hari ini. Kalau nggak salah tuh ini sekitar jam 4 sampai jam 5 sore lah ya. Makanya kenapa kabutnya sudah mulai turun di daerah wisata Dieng. Dan alhamdulillah ini tidak hujan. Karena kita sampai di Dieng cukup sore dan cukup melelahkan, jadi kita nggak ngambil video untuk di malam hari. Dan ini adalah tempat penginapan kita ya. Karena memang kami baru pertama kali ke Dieng, jadi kita searching hotel atau villa di kawasan Dieng tuh tidak begitu banyak ya, dan memang cukup penuh untuk di weekend. Jadi kita coba stay di homestay, dan homestaynya ini ternyata cukup murah ya dengan fasilitas yang banyak. Kita menginap di Senja Dieng Homestay yang ini berada di dekat pasar dan tempat makanan. Jadi teman-teman yang membawa anak atau balita tidak perlu khawatir karena di sini ada minimarket dan warung makan yang cukup variatif ya secara masakannya. Dan pagi ini kita mau mencoba jalan-jalan pagi ya, sekalian menghangatkan badan. Karena sekitar suhunya tuh sekitar 10 sampai 13 derajat kalau di malam hari, dan ternyata untuk paginya juga masih cukup dingin. Jadi di sini kita semua itu memakai jaket dan topi atau kupluk ya. Jadi untuk teman-teman semua diharapkan membawa perlengkapan yang cukup banyak, terutama untuk menghangatkan badan, terutama untuk para balita dan anak-anak ya. Di sini tuh pemandangannya masya Allah banget gitu. Di depan atau di belakang kita ada pemandangan gunung dan bukit yang cukup indah ya. Alhamdulillah bisa menikmati suasana dan pemandangan yang cukup indah. Planning setelah sarapan pagi kita mau lanjut ke daerah Telaga Menjer, dan itu adalah salah satu tempat wisata yang favoritnya di daerah Wonosobo. Dan inilah Telaga Menjer.
Masya Allah banget ya. Danau bisa sehijau itu dengan pepohonan yang ada di sampingnya juga. Harga tiket masuk di sini tuh cukup murah lah ya. Parkir mobil sekitar 5.000 dan untuk tiket masuk ke daerah telaganya itu 10.000 untuk satu orang. Kita mau mencoba menaiki perahu dan memutari Telaga Menjer ya. Harga tiket untuk menaiki perahunya 25.000 satu orang. Untuk perahu yang ada di telaga sini cukup aman ya teman-teman. Dan lihat deh, itu ada ibu-ibu mau foto dan disediakan tempat foto di ujung perahunya. Jadi pemandangannya itu memang bagus banget, Masya Allah. Dan ini adalah hasil foto kita selama di Telaga Menjer. Lanjut ke penginapan selanjutnya, kita ke Bagas Luxur Camp yang berada di atas Telaga Menjer. Dan diharapkan untuk teman-teman yang mau jalan ke sini itu diwajibkan kendaraannya harus sehat dan mobil ceper itu tidak bisa masuk ya. Jadi harus periksa kendaraannya terlebih dahulu sebelum berpergian dan ke Bagas Luxur Camp ini. Dan ini adalah view dari penginapan kita. Jadi yang di balik kabut itu adalah Danau Telaga Menjer ya teman-teman. Untuk servis dari Bagas Luxury Camp ini tergolong bagus ya, dan memang cepat. Kalau misalnya kita minta suatu pertolongan ke staff-staffnya untuk menyapu dan merapikan tempat tidur itu cukup cepat dan bersih. Jadi teman-teman tidak usah khawatir karena staff-staff di sini tuh cukup ramah.
jadi bisa dimintain tolong. Dan karena memang info dari staffnya itu di pagi hari sekitar jam 4 atau jam 5 kita bisa melihat lautan awan dari view depan kamar. Dan memang ternyata kita tidak dapat karena cuaca yang memang sedang tidak bagus. Jadi kita melanjutkan untuk tidur kembali. Jadi langsung ke tempat wisata selanjutnya aja karena memang tidak dapat lautan awannya dari view tadi. Dan sekarang kita berada di Candi Arjuna. Jadi posisi Candi Arjuna ini berada di tempat penginapan pertama kita yang di Senja Dieng. Jadi kalau misalnya dari Bagas Luxury Camp itu perjalanan cukup jauh lah ya. Karena posisi Candi Arjuna ini berada di Dieng Ritau. Untuk Candi Arjuna sendiri memang tidak sebanyak Candi Prambanan atau tidak sebesar Candi Borobudur. Namun secara pemandangan ini cukup juara sih, karena diapit oleh beberapa bukit dan hutan ya. Jadi cukup bagus untuk sebagai tempat foto keluarga atau beberapa foto dengan teman. Dan di sini tempatnya sangat bersih ya gitu. Karena cuacanya memang adem dan dingin, jadi cukup ramah lah ya untuk anak-anak sebagai tempat bermain. Iya betul-betul. Betulan orang Buddha. Hah? Hindu ya? Seperti yang kita info tadi, karena tempatnya cukup bagus, jadi kita sempat bermain dulu dengan anak-anak di area Taman Candi Arjunanya. Dan karena sudah 3 hari kita berada di Dieng, maka next trip selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan ke daerah Jogja dan Gunung Kidul. Jadi ditunggu part 2-nya. Thank you.